softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Irma Minatul Maidiah dari Prodi Pendidikan Ekonomi tingkat 3 semester 5. Nah, berdirinya saya di sini akan mempresentasikan mengenai Merdeka Belajar. Dalam beberapa waktu kebelakang, kita tahu bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, mengeluarkan kebijakan tentang konsep Merdeka Belajar. Tentu konsep Merdeka Belajar ini menuai pro dan kontra baik di kalangan pelaku pendidikan maupun di kalangan pakar pendidikan itu sendiri. Mengapa demikian? Karena konsep Merdeka Belajar merupakan sesuatu yang baru untuk kita, terkhusus di Indonesia sendiri. Nah, Merdeka Belajar ini ada dua pandangan yang menilai bahwa Merdeka Belajar, yang pertama dari pandangan kelompok yang menanggapi terhadap konsep Merdeka Belajar itu sendiri. Yang pertama, kelompok pasif. Kelompok pasif menginginkan adanya pedoman terkait teknis dari konsep Merdeka Belajar itu sendiri seperti apa sih. Sedangkan kelompok aktif, mereka merasa senang akan adanya konsep Merdeka Belajar karena mereka bebas mengeksplorasi ide dan gagasan mereka. 4 poin utama yang menjadi pokok bahasan dalam konsep Merdeka Belajar. Yang pertama, USBN atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional diberikan tanggung jawab penuh kepada sekolah, yang mana sebelumnya ujian sekolah berstandar nasional ini memiliki panduan lengkap dan diatur oleh DSMP, lalu diturunkan ke provinsi dan diturunkan lagi ke MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, dan terakhir diturunkan ke guru yang ada di sekolah-sekolah. Sedangkan ketika adanya konsep Merdeka Belajar, masyarakat bebas atau guru bebas. Ini guru diberikan kebebasan penuh dalam mengelola ujian, seperti bebas diberikan tugas seperti portofolio, ujian tulis, atau sebagainya. Hal ini itu Dinas Pendidikan mempunyai peran untuk meningkatkan kualitas guru-guru yang ada di sekolah. Poin yang kedua yaitu ujian nasional tahun 2020 menjadi ujian nasional terakhir. Dan dalam konsep Merdeka Belajar, ujian nasional digantikan dengan kompetensi minimum dan survei karakter. Dalam hal ini, siswa diukur kemampuannya dalam hal pemecahan masalah, baik secara personal maupun interpersonal. Dan ini ditekankan kepada aspek literasi dan numerasi. Yang ketiga yaitu penyederhanaan RPP. Bahwa ada keluhan-keluhan dari guru-guru yang mana ketika mereka akan melaksanakan proses pembelajaran atau mengajar, mereka selalu dibebankan dengan beban administratif seperti pembuatan RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ketika konsep Merdeka Belajar dikeluarkan, guru tidak lagi dibebankan dengan RPP karena kini RPP sudah menjadi RPP 1 lembar yang cukup singkat, padat, dan jelas. RPP yang dulu sebelum adanya kebijakan Merdeka Belajar dengan RPP yang sekarang yaitu RPP 1 lembar terletak pada poinnya, yang mana RPP yang dulu terdapat 5 poin. Yang pertama, tujuan pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Sedangkan ketika Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan konsep Merdeka Belajar, RPP kini cukup 3 poin saja, yaitu pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga evaluasi pembelajaran. Nah, ketika penyederhanaan RPP,
dilakukan, guru tidak lagi menjadi beban ketika akan melaksanakan proses pembelajaran, dikarenakan RPP kini sudah sangat singkat, padat, dan jelas. Dan konsep Merdeka Belajar ini juga menginginkan RPP itu efektif, efisien, dan berorientasi pada siswa. Efektif di sini berarti RPP itu tepat sasaran, sedangkan efisien itu RPP tidak menghabiskan banyak waktu. Sedangkan untuk berorientasi pada siswa atau murid, diharapkan RPP ini bisa melihat kesiapan, kebutuhan, dan ketertarikan dari siswa itu sendiri, yaitu kebijakan zonasi. Di dalam kebijakan zonasi adanya penentuan kebijakan zonasi dan presentasi penerimaan dari masing-masing jalur masuk. Hal ini sangat teknis dan kawan-kawan bisa langsung melihatnya dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dan Surat Edaran Kemendikbud nomor 1 tahun 2020. Dan bahasan mengenai konsep Merdeka Belajar semoga bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Perjalanan hidup yang kini kau lalui, aku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi, jangan berhenti. Aku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia.